A very real 24 hours with my 2-week-old newborn. Ini aja ada curang dikit ya, udah pakai lip produk dikit biar nggak pucet-pucet amat buat YouTube. Good morning. Kenapa nggak ada yang kasih tahu bahwa busui itu gampang panas, mirip-mirip sama bumil. Jadi aku selalu ada kipas di belakang. Breastfeeding truly takes a village. Aku butuh bantuan untuk pindahin guling besar dan juga nursing pillow aku. Aku lakuin yang namanya breastfeeding on demand. Jadi nggak ngelihat jadwal atau jam. Kalau misalnya dia kira-kira lagi lapar, kita menyusui. Tapi karena dia masih kecil, kita harus make sure dia minum setiap 2-3 jam, nggak boleh lebih. Maka itu aku pakai aplikasi ini untuk cek berapa lama dia menyusui dan jam berapa aja. Jangan berkecil hati kalau misalnya baby kalian kok kayaknya menyusui terus. Nah itu diantara dia lagi growth spurt atau mungkin dia ada tangtai seperti Aspen. Jadi tangtai itu bikin dia masih nggak mahir menyedotnya, dan karena dia masih belajar untuk nyedot dengan baik, jadinya dia minumnya kurang banyak dan sehingga dia minta terus gitu guys. Just don't be hard on yourself. We are learning as new moms and they are also learning as a whole new human in this world. Selama hamil aku nggak kayak bumil lainnya yang selalu lapar pengen makan banyak, tapi pas busui oh my gosh aku tuh bener-bener makan banyak banget dan sampai disuapinin. His neck is so strong. He's only 2 weeks old. Lihat tuh kepalanya keringetan semua setelah DBF. Dude, he's sweating. Untuk menghindari bingung puting, kita kasih ASIP pakai cup feeder biar dia itu nggak lebih prefer botol atau dot dibanding payudara. Hari ini mau mandiin Aspen untuk pertama kalinya. Aku tuh gugup tapi juga excited. Dan by the way, newborn itu tidak dianjurkan untuk mandi setiap hari karena nanti kulit mereka jadi kekeringan. Aku berlangganan ke jasanya Mama First, jadi mereka itu bisa datang untuk pijat bayi atau pijat mama untuk postpartum care. Dan kalian juga bisa customize paket yang cocok buat kalian. Bayi itu juga ada merasakan pegel-pegel dan karena dia itu belum begitu pinter untuk menggerakkan tubuh sendiri, pijat seperti ini akan membantu mereka untuk berasa lebih rileks. Jasa ASI booster dari Mama First juga bisa membantu ngecek bener nggak posisi menyusui aku. Kita lagi pijat laktasi, jadi ini tuh buat melancarkan ya. Tapi katanya sih udah banyak ya, asinya banyak, cuman kayak ada gerenjel-gerenjel, nah itu harus dipijat keluar guys, biar semuanya itu bisa ke tengah gitu ya. My recent favorite pose biar dia sambil tiduran gini main HP. Pelan-pelan ya. Mungkin mandi itu perasaan yang baru ya untuk Aspen, makanya dia nangis. Tapi jangan takut, dia nggak merasakan sakit kok guys. Karena bathtub aku tuh bisa cek temperature-nya untuk make sure itu nggak terlalu panas atau dingin. Kata dokter bayi, newborn itu harus sudah pakai skincare mulai dari hari keempat. Dan beneran loh guys, awal-awal kulitnya Aspen tuh udah mulai ada baby acne sama kering gitu. Nah setelah aku pakein skincare, nanti aku akan taruh ya skincare yang aku pakai di description box di bawah. Dia itu jadi lembut dan glowing. Tiap kali kita ke lantai 2, kita selalu masukin Aspen ke dalam crib yang ada roda ini. Dan ini sangat membantu karena kita pengen Aspen tuh selalu dekat sama kita. By the way, pas aku ngerekam vlog ini, aku nggak selalu syuting pas aku menyusui ya. Kalian bayangin aja, dia itu minta susu setiap 30 menit sampai 2 jam. Kalau misalnya kalian nggak mau beli bantal menyusui, nggak apa-apa guys. Kalian coba tumpuk-tumpuk aja bantal yang ada di rumah.
atau pakai handuk. Di minggu-minggu pertama penting banget untuk sering menyusui dan selang-seling kiri dan kanan biar ASI kita itu supply-nya terjaga. Aku berasa lebih nggak sakit di payudara kiri, mungkin karena kalau di kanan itu agak kagok, dan biasanya ini terjadi sih karena kita right-handed atau left-handed, dan aku lebih suka payudara kiri, jadinya sekarang ASI-nya lebih banyak di kiri guys. Di malam hari biasanya itu daddy and mommy time, jadi kita berusaha untuk ada waktu setidaknya 15 menit untuk quality time berdua. Aku harus ingetin kalian dan juga diri sendiri bahwa aku harus selalu luangin waktu bonding dengan anak, karena di awal-awal tuh kadang suka kayak terlalu fokus sama ASI, lalu kayak terlalu cemas gitu loh. Mereka itu cepet banget bertumbuh, jadi kita harus make sure ada waktu untuk melihat wajah lucunya dan juga video yang banyak. Sus Pasca yang tinggal selama sebulan itu tidur sekamar sama kami, biar kalau misalnya Aspen itu nangis minta susu, nah dia itu bisa bantu untuk cup feed di tengah malam, jadi kita ganti shift. Yes, B, it's time to sleep. It's 12:30 loh. Just drank a lot of milk. Dan akhirnya malam ini juga kita decide untuk gak pakai cup feeder lagi karena dia itu kasihan banget nangis-nangis dan sering keselak. Ternyata dia suka banget pakai botol, tapi jujur aku takut bingput. Dan sedihnya ternyata jadi kenyataan. Seminggu setelah aku bikin vlog ini, dia bingput dan jadinya susah DBF, jerit-jerit. Tapi tetap aku gak menyerah. Dan karena sekarang Aspen udah 2 bulan, bisa ke guys selang-seling botol dan DBF walau kadang masih nangis-nangis. DBF 19 menit. Dia masih lapar ternyata pas ganti popok. Jadi sekarang biar akunya gak stres diri sendiri, lanjut pakai botol kasih my ASI. Untungnya karena kita ada sus yang bantu kasih asip di tengah malam, kita nggak begadang banget, tapi kadang aku tetap bangun untuk DBF. 5 AM ASI 80 ml, 7:15 ASI 60 ml. Sekarang 7:50 mulai nangis lagi. Aku juga minta tolong untuk mama aku tinggal sama aku selama 3 minggu. Biar kalau misalnya butuh bantuan masak atau jagain baby, mama siap siaga. Sus Pasca juga membantu untuk masakin ciapo, yaitu makanan sehat gitu. Biar tubuh kita itu bisa balik sehat lagi. Dan untuk siapin air mandi rempah. Ini aku lagi coba-coba jasa ibu bengkong. Jadi setelah dipijit, dibungkus kayak lontong. Tapi ternyata aku itu gak nyaman guys. Jadi cuman dibengkong selama 3 jam. Lalu aku udah minta dicopot karena mual. So he's been cluster feeding. Berarti dia itu setiap 30 menit sampai sejaman pasti minta. Dan pas aku google, aku takut apakah ini karena ASI aku seret. Ternyata enggak. Memang baby itu ada waktu dimana dia ada growth spurt, jadi minta terus. Dan itu juga kesempatan buat ASI kita tuh meningkat. Jadi kita harus DBF terus. Tapi kalau misalnya aku lagi stres atau capek, kita kasih botol aja. Dan aku sambil kerja, kayak sambil, what are you doing? Tapi menurutku kalau misalnya kalian pakai bengkung atau korset setiap hari, perut kalian harusnya lebih cepat kencang. Tapi jujur, menguruskan tubuh itu bukan prioritas aku, apalagi sekarang dimana sangat fokus ke ASI dan juga bonding bersama bayi. Kita tuh udah keren banget loh guys, bisa melahirkan. Tubuh kita itu hebat. Jadi jangan sampai kalian terlalu mempressure diri sendiri untuk kurus kembali, karena yang penting kita sehat, baby sehat, dan kita harus bersyukur setiap hari. Look over here. Everyone's looking. Oh, strong boy. By the way, I want to recommend this nursing pillow that I use. Pakai banget sih guys. 2, 1, open your eyes. No way. I'm literally speechless, bro. Thank you, chef. You literally look like omakase chef. Ugh, this looks so amazing, guys.
And that is 24 hours with our newborn baby. We are exhausted. Aspen is sleeping upstairs with the sus. So we're gonna bring him into our room and take a rest. Thank you for watching. Don't forget to subscribe to follow our family.